Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Kotrun Nada dengan NIM 2280200047 kelas 2B, jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sultan Tirtayasa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengelolaan Laboratorium Fisika Sains Sekolah dengan dosen pengampu Ibu Dina Rahman MPD. Baiklah, di sini saya akan mereview hasil jurnal tentang pengembangan alat praktikum fisika hukum Archimedes. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Archimedes yang berasal dari Yunani. Hukum ini menjelaskan tentang gaya berat dan gaya angkat ke atas yang dialami oleh benda apabila dimasukkan ke dalam zat cair. Bunyi hukum Archimedes yaitu apabila ada benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, maka akan mengalami gaya angkat ke atas yang namanya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Saja di sini jurnal yang pertama berjudul tentang pengembangan alat peraga hukum Archimedes untuk siswa kelas 8 SMP yang ditulis oleh Eko Dian Pratiwi dan Soeharto Linwe. Nah, di sini ada dua gambar. Yang pertama alat peraga hukum Archimedes sebelum perbaikan dengan menggunakan benda yang tidak beraturan yaitu batu yang akan dicelupkan ke dalam larutan gula sebagai zat cair. Kemudian gambar kedua ada alat peraga hukum Archimedes setelah perbaikan. Alat ini menggunakan zat cair tambahan yaitu minyak goreng dan gliserin. Dan juga ada benda yang tidak beraturan seperti balok kayu dan balok kaca. Kemudian terdapat gelas ukur, gelas kimia, mistar, dan raca yang digunakan dalam praktikum hukum Archimedes. Jurnal ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu alat peraga ini mudah untuk dibuat serta bahan-bahannya juga mudah untuk didapatkan. Kemudian kekurangannya di sini membutuhkan waktu untuk merancang alat peraga ini dan juga harus dilakukan pengujian sebelum melakukan praktikum. Kemudian jurnal yang kedua yang berjudul tentang pengembangan media pembelajaran fisika menggunakan baja berongga pada pokok pembahasan hukum Archimedes yang ditulis oleh Widya Rohmawati dan Edi Supriyatna. Nah, pemilihan bola baja berongga ini karena massa jenisnya tidak mengubah volume saat dimasukkan ke dalam fluida. Kemudian sifat baja yang tenggelam ketika dimasukkan ke dalam air juga akan mempermudah pembuatan variasi massa jenis benda uji. Selain itu, pembentukan bola ini juga mudah yaitu melalui proses pengepresan. Nah, pada gambar 3 ini terlihat proses pembuatan bola baja berongga. Kemudian pada gambar keempat ini bola baja tersebut diukur massa di udara dan juga massa di dalam benda didesain dengan volume tertentu dengan ukuran yang sama besar tetapi memiliki massa jenis yang berbeda, maka benda tersebut akan memiliki gaya apung dari seluruh benda uji coba yang tercelup dalam fluida tersebut adalah sama besar. Kemudian siswa akan lebih memahami bahwa yang berpengaruh terhadap gaya apung adalah besar volume fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Kelemahannya apabila bola pejal tersebut menunjukkan hasil gaya apung yang berbeda, maka siswa tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa yang berpengaruh terhadap gaya apung adalah besar volume fluida yang dipindahkan. Kemudian jurnal yang ketiga yaitu upaya peningkatan pemahaman konsep hukum Archimedes melalui alat peraga katrol Archimedes di kelas C1 IPA SMA 3 Salatiga yang ditulis oleh Inti Arianti Palupi. Penggunaan istilah katrol tersebut karena pada praktikum ini menggunakan deraca pegas yang mana digunakan untuk mengukur gaya angkat ke atas atau gaya Archimedes dan juga berat zat cair yang dipindahkan. Nah, di sini pada gambar kelima dan keenam ini gambar percobaan hukum Archimedes. Nah, adapun kelebihan dari jurnal ini yaitu alat ini dapat mengukur dua variabel sekaligus dalam satu kali praktikum yaitu variabel W atau berat dan FA atau gaya apung. Nah, kekurangannya yaitu karena alat ini menggunakan katrol maka gaya geseknya harus diabaikan. Oleh karena itu, kita harus mencari sistem katrol dengan gaya gesekan yang kecil. Nah, kemudian jurnal yang keempat berjudul tentang penentuan massa jenis oli secara sederhana dengan hukum Archimedes yang ditulis oleh S. Gideon dan E. R. Tarigan. Nah, prosedur percobaannya yaitu terdapat 3 tahapan. Yang pertama,
ketika pekinometer kosong diukur dengan deraca Ohaus digital sebanyak 3 kali percobaan. Nah, yang kedua yaitu air suling dan oli dimasukkan ke dalam pekinometer, kemudian masanya diukur sebanyak 3 kali pengukuran. Kemudian yang ketiga yaitu mengukur massa dari batu logam yang terdiri dari bahan aluminium, besi, dan tembaga, dan kemudian masing-masing tersebut diukur di udara dan juga diukur di dalam zat cair yaitu suling dan oli. Kemudian kelebihannya yaitu setelah melakukan percobaan, siswa akan memahami tentang prinsip hukum Archimedes di mana benda akan terasa lebih ringan ketika di dalam air daripada benda yang berada di udara. Kekurangannya yaitu karena penelitian ini dilakukan sebanyak 3 kali percobaan, maka akan terjadi perbedaan data yang diperoleh sehingga menyebabkan adanya error data. Kemudian pada poin perhitungan, siswa juga harus menghitung nilai rata-rata yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut. Dan jurnal yang kelima berjudul tentang pengembangan alat peraga sederhana pada materi fluida statis sebagai media pembelajaran fisika yang ditulis oleh Fathiah Alatas dan Widya Astuti. Desain dari alat peraga ini mempertimbangkan KD 3.7 dan juga 4.7 pada kurikulum 2013 yang mana disesuaikan dengan kompetensi dasar dengan ranah pengetahuan dan ranah keterampilan. Selain itu, alat peraga ini juga dirancang dengan menggunakan bahan-bahan sisa rumah tangga. Kurang lebih peralatannya seperti pada gambar 9 tersebut ya. Nah, adapun kelebihannya yaitu karena alat ini menggunakan produk rumah tangga yang sudah tidak terpakai, maka akan meminimalisir pengeluaran dana yang dibutuhkan, juga dapat mengurangi limbah rumah tangga. Selain itu, percobaan dengan menggunakan alat peraga ini efektif untuk sekolah-sekolah dengan fasilitas laboratorium yang kurang memadai. Nah, adapun kekurangan dari jurnal ini yaitu tidak disebutkan bahan yang akan diukur sehingga pembaca tidak langsung memahami konsep dari hukum Archimedes tersebut. Kemudian jurnal yang keenam yaitu jurnal internasional yang berjudul Support of Modified Archimedes Law Theory in Granular Media oleh Ye-Ji Fang, Raphael Blumenfeld, dan Kai-Shen Liu. Nah, alat ini terdiri dari silinder dengan diameter 5 cm yang kemudian dirakit dengan kaca manik-manik dan dilapisi dengan wadah plastik dengan tinggi 30 cm dan diameternya 45 cm. Nah, sebelum melakukan penetrasi, media butiran tersebut diaduk dengan tangan yang kemudian dihaluskan dengan sekop melintasi permukaan ke beberapa arah. Nah, sekop juga memiliki tingkat gelembung yang mana dapat memastikan bahwa permukaannya horizontal. Kemudian penyusup silinder yang awalnya dimasukkan ke kedalaman sekitar 2 meter dari butiran, kemudian akan didorong sepanjang sumbu setengah wadah dengan kecepatan konstan yaitu 0,5 mm per sekon. Kecepatan itu cukup lambat ya, karena untuk memastikan proses kuasi statik. Sebuah sensor juga digunakan untuk merekam gaya resistansi selama intrusi dengan interval 0,05 sekund. Percobaan ini diulang sebanyak 5 kali untuk memastikan reproduktivitasnya. Di sini ada gambar alatnya ya pada gambar 10. Adapun kelebihan dari alat ini yaitu dapat digunakan untuk menguji prediksi hukum Archimedes melalui simulasi metode elemen diskrit atau DEM dan menetapkan ketergantungan hubungan gaya kedalaman FDR dan sudut gesekan internal makroskopik efektif pada sejumlah butir. Khususnya yaitu pada gesekan antar butir, distribusi ukuran butir, dan radio aspeknya. Adapun kekurangannya yaitu butiran yang tidak teraduk bisa saja terkristalisasi. Oleh karena itu, untuk memastikan tidak adanya efek kristalisasi, maka harus diuji korespondensinya dahulu antara simulasi dan eksperimen. Karena itu, diperlukannya simulasi dengan menggunakan parameter yang sama dengan butiran mondisperse dan polidispersi yang diulang sebanyak 4 kali percobaan dari keadaan awal yang berbeda. Maka hal ini akan membutuhkan banyak waktu yang cukup lama. Nah, di sini ada alat peraga sederhana mengenai hukum Archimedes yang dibuat oleh saya sendiri.
Hukum Archimedes itu menyatakan bahwa apabila benda yang dicelupkan ke dalam zat cair, maka akan mengalami gaya angkat ke atas yang mana besarnya akan sama dengan zat cair yang dipindahkan. Persamaannya itu dapat ditulis sebagai F sama dengan Rho dikali G dikali V, di mana F itu adalah gaya apung dan Rho adalah massa jenis, G adalah gravitasi, dan V adalah volume benda tersebut. Adapun kelebihannya yaitu siswa akan mudah memahami hukum Archimedes karena penjelasannya yang singkat namun sudah mencakup materi yang dibahas dengan materi hukum Archimedes. Selain itu, untuk menyusun alat peraga ini tidak sulit karena bahannya itu terdiri dari zat cair, benda padat, gelas ukur, wadah plastik, dan juga neraca digital. Adapun kekurangannya yaitu ketika benda dicelupkan ke dalam zat cair maka akan memiliki 3 kemungkinan, yaitu mengapung, tenggelam, dan melayang. Oleh karena itu, untuk menambah pemahaman siswa, maka benda yang dicelupkan harus memiliki massa jenis yang berbeda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.